Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali bersama IC Trail Show Conversation to Scholars tentang berbagai persoalan bangsa, ya baik domestik maupun global. Jadi kalau dilihat dari perspektif IC Trail Show biasanya selalu bicaranya political economy. Ya, jadi ada politiknya, ada ekonominya, tentu saja masuk di kajian-kajian juga hukum, karena Bang Nursi ini kan kajiannya bisa ekonomi, bisa hukum, sayanya politik. Ya, dalam konteks itu saya juga ngajar political economy, makanya kenapa nyambung itu karena paling tidak beberapa referensi kita itu. Nah, seperti biasa IC Trail Show Conversation to Scholars, saya Pak Maria bersama sahabat saya Iksanuddin Nursi, Dr. Iksanuddin Nursi. Ini banyak sekali. Tapi beliau ini sekolahnya bener ya Bang ya? Alhamdulillah. Soalnya ini tidak di bawah pohon. Enggak, maksudnya kemarin tuh ada yang katanya semester 5 mana? Oh iya, enggak ada. Enggak ada catatan ijazah apa itunya angka-angka semester 5-nya. Enggak ada ya? Hilang. Oh, hilang. Pengacaranya bilang ada di situ di buku rangkuman, enggak ada. Saldi langsung bilang enggak ketemu. Aldi cuma bilang ada atau tidak. Pengacaranya berkelit-kelit aja dipanggil. Wah, Saldi membuktikan tidak ada. Tidak ada catatan semester 5. Namanya ada nggak? Nggak tahu ya. Saya dibahas. Karena cuma ada 4 semester. Tapi Masya Allah kita itu sekarang kayak ditunjukkan gitulah oleh Allah satu persatu apa yang kita bicarakan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Nah, salah satunya Bang, kalau kita bahas tentang kebijakan publik, kan ini saya juga sempat mengajar juga di Master Kebijakan Publik, dan seringkali kebijakan publik itu dianggapnya itu ilmu administrasi, sehingga nggak ada unsur politiknya. Makanya yang bicara misalnya dirjen, kalau di tingkat sekda dan sebagainya. Padahal dalam kajian-kajian public policy-nya di Amerika itu is political ekonomi. Makanya seringkali ya sampai jurusan di kampusnya sendiri itu government and public policy. Gitu kan, government and public policy. Jadi public policy is political. Nah, di dalam konteks public policy biasanya saya bagi menjadi tiga bidang. Pertama, social development policies kayak gitu ya, jadi pendidikan, kesehatan, perempuan, HAM, penyandang cacat, ya dan seterusnya. Nah, itu kemudian economic development policies, industri, agriculture, infrastruktur, segala macam yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Karena tambah development itu IC, Information Communication Technology. Oh iya, ICT ya. Dan sebentar lagi Malaysia khusus mendirikan fakultas AI. Di Indonesia belum ada. Malaysia akan segera mendirikan fakultas AI. Dia langsung cepat sekali responsif untuk Malaysia. Nanti karena pemahaman tentang pembangunan itu materialism sebetulnya. Kalau pembangunannya itu bicara tentang semuanya, kalau tidak hanya materialism tapi juga pembangunan dalam rangka peradaban, itu pertanyaannya adalah morality, pertanyaannya adalah ethics. Untuk apa untuk apa ini? Yang kayak gitu-gitu harus dipenuhi. Nah, yang sangat ya sebetulnya sih dalam kajian IC Trail Show banyak sekali yang kita bahas juga selama ini, karena Bang Nursi kan sangat kuat di dalam konteks pemikiran-pemikiran ini. Kalau kita bahas tentang macroeconomic policies, di sini bicara tentang keuangan, perbankan, segala macam yang berhubungan dengan keuangan negara, bagaimana negara mengelola keuangan. Makanya kenapa itu Bang kok pertama ya kok disebut macroeconomics gitu ya, beda dengan tadi economic development policies gitu. Ini termasuk juga kalau kita bahas tentang pinjaman online, pokoknya segala hal ya, OJK, nanti kelembaganya ada BI, ada OJK. Tapi kalau saya pelajari dulu tentang kenapa sih kemudian kayak Bank Indonesia salah satu indikator di dalam kalau kita bahas tentang demokrasi itu kan independence dari ya kalau di Amerika FedEx gitu ya, atau Bank Reserve Bank kayak gitu. FedEx salah. FedEx itu yang
pengiriman barang. Iya. Salah lagi. Federal Reserve. Federal Reserve maksud saya itu. Kok jadi saya tadi ngomong FedEx ya? Iya. Soalnya sama Fed-nya. Iya, sama-sama Fed. Atau biasanya emang disebutnya cuma Fed kan? Federal Reserve itu Fed. Ya Federal Reserve kayak gitu ya. Atau the Fed, kalimatnya pakai the Fed. The Fed, the Fed itu artinya Federal Reserve. Federal Reserve. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya pengelolaan keuangan negara kalau di dalam konteks ya perbankan, kita tahu kan bagaimana perbankan di Indonesia dulu ada AIBRA BLBI di awal-awal reformasi, BPN yang kayak gitu. Kemudian kita tahu di setiap kali pemilu Bang, kita kan selalu kehilangan satu bank kayak gitu. Betul. Tapi di akhir-akhir ini yang hilang itu bukan bank, tapi ini asuransi. Kayak gitu kan, kehilangan asuransi. Iya. Jadi apakah ada hubungannya demokrasi dengan segala macam yang itu? Iya. Yang sekarang ramai dibahas dengan kebijakan Danantara. Danantara sebetulnya ya kalau tidak. Dana Anagata Nusantara. Nusantara di dalam konteks ini. Tapi masyarakat umum pusing, kenapa mesti pakai Anagata? Gitu. Kayak bahasa Anagata itu pada akhirnya akumulasi modal. Jadi menghimpun dari satu keuntungan yang diakumulasi untuk diinvestasikan ulang dan diakumulasi gitu. Tapi di dalam konteks kajian-kajian political ekonomi kan kita juga kenal dengan kayak hegemoni nasional, ada hegemoni global di dalam konteks bagaimana sih kayak modal bagaimana mereka mengeruk yang namanya sumber daya alam, kemudian bagaimana pendidikan, kemudian pekerjaan tenaga kerja yang murah, pendidikan diliberalkan dan pada akhirnya kekuasaan itu diakuisisi. Nah itu hegemoni globalnya kapitalisme dan hegemoni globalnya seperti itu. Nah, kita juga sangat sering di dalam kajian-kajian IC dari SO bicara tentang investasi. Nah, apakah ini sebagai satu bentuk model investasi yang kita ingin melepas dari ketergantungannya tadi hegemoni kapitalisme global, ataukah sebetulnya kita cuma reinventing new wheel, atau ada nggak yang kalau kita bahas tentang apa sih sebetulnya perbedaannya investasi jadi penanaman modal? Dulu kan ada undang-undang PMA dan BMBN. Jadi PMA dulu. Sekarang tidak ada. Sekarang nggak ada. Cuma ada penanaman modal. Oh, jadi karena bisa. PMA dan PMBN digabung jadi satu. Oh. Kalau dulu di awal-awal 67. Awal 67 68. 68 167 penanaman modal asing, 668 penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2007 oleh Susilo Bambang Yudhoyono digabung jadi satu dengan Undang-Undang 2007. Disitulah kuasa modal menjadi sangat luar biasa. Nah, jadi kita berangkat dari ini. Kalau kita lihat regulasinya dan perkembangan dari satu rezim ke rezim yang lain sampai kita ketemu ke Danantara, dan kira-kira kita diskusikan Danantara ini nanti sebenarnya wajahnya seperti apa ya. Terus juga bisa pertanyaan-pertanyaan pertanyaan mengkritis abang diajak nggak sih di dalam konteks kita bahas Danantara gitu, apakah ini nanti di dalam konteks model reformasi keuangan moneter ya, reformasi yang ada, atau di dalam konteks apa sebetulnya, atau di dalam konteks sebenarnya lebih tepat restrukturisasi. Tapi ini kan gaya-gaya IMF World Bank. Enggak, tergantung terjemahan restrukturisasinya apa. Okay. Karena restrukturisasi terjemahan itu 4. Dia upaya penyelamatan, dia upaya penyehatan, dia upaya pengembangan di situ. Sekaligus di situ dia upaya merupakan pembinaan. Ya, jadi kalau kita lihat dari situ, dari mulai regulasinya dan kemudian bagaimana wajah kelembagaannya sampai kemudian substansi kerjanya, sampai kan kita juga mendengar oh ya nanti ini ada ponakannya LBB lah, apalah yang masuk menjadi apa ya, kayak bahasan-bahasan seliweran, kalau orang Jawa bilang seliweran di mana-mana, tapi kejelasannya kayaknya perlu dan kita bahas sebetulnya apakah penting nanti aktornya ataukah substansinya seperti apa. Kita bicara makro dulu. Iya. Karena nanti Badan Pengelola Investasi ini dia berada di antara, kalau pakai bahasa hukum, tadi gue sudah bicara hukum tadi istilahnya, dia berada di antara publik perdata publik.
Karena nanti akan dari Badan Pengelola Investasi ini akan lahir yang namanya holding investasi. Selain ada holding pelaksana. Nah, kita bicara makronya. Kalau kita bicara makronya dulu, berarti kita bicara moneter dan fiskal. Iya. Nah, kita dekat dulu dengan moneter, baru kemudian kita masuk ke fiskal. Yang pasti moneter kita 3. Pertama, dari segi nilai tukar, dia free floating exchange rate. Free floating exchange rate. Dasarnya Undang-Undang 2499. Sehingga akibatnya seperti sekarang, nilai tukar jatuh terus-menerus. Dan nggak bisa kemudian diangkat kembali. Jadi, satu nilai tukar. Yang kedua di payment system, sistem pembayaran. Ini menyangkut nanti soal local current transaction, international transaction, baik trading maupun financial. Jadi apakah kita masuk dalam perdagangan internasional atau masuk dalam perdagangan uang internasional, pasar uang internasional. Ini menggunakan payment system. Payment system kita di dunia sekarang ada 3. Ada Swift Code, Itu kita pernah bahas ya. Ada Swift Code, di mana sistem pembayaran internasional diatur oleh Amerika. Nah, sekarang sejak yang namanya Black Monday 24 Agustus 2015, Cina punya sendiri, Rusia punya sendiri. Apa poinnya? Poinnya adalah pada posisi pada posisi transaksi keuangan maupun transaksi perdagangan maupun cadangan devisa maupun dalam bentuk utang, mereka sudah tinggalkan dolar, dedolarisasi. Jadi sesungguhnya payment system memang menempel dengan nilai tukar. Artinya nilai tukar menempel dengan sistem currency. Nempel dia. Baru yang ketiga berkaitan dengan yang namanya pengawasan. Di sini bicarain tentang pengaturan pengawasan perbankan, supervisory body gitu ya, regulation body di situ untuk perbankan. Nah itu 3 biasanya. Di Amerika ini pasar modalnya diatur sendiri lewat Security Exchange Commission. Di situ nanti muncul Federal Reserve juga mengatur bagaimana nilai tukarnya, bagaimana dia punya mengatur tentang apa. Di Security Exchange Commission itu mengatur di situ berkaitan dengan peranan Federal Reserve. Nah, kita tahu tadi nilai tukar kita, currency kita berantakan kebijakannya karena kita menyerahkan total pada kekuatan pasar. Moneter kedua di payment system kita sekarang mencoba mengatasi dengan local current transaction. Namanya bilateral swap. Jadi diatasi untuk payment system, bahkan kita ikut-ikutan masuk ke BRICS walaupun sebelumnya kita mendaftar ke OECD. Ya, OECD kayaknya ya susah lah OECD. Sudah diterima. Sudah diterima. Tapi sebetulnya Indonesia kadang-kadang itu fashion. Ya, enggak, maksud saya begini. Kalau Anda memang mau memainkan ekonomi politik luar negeri bebas aktif gitu ya. Sorry to say ya. Diplomasinya Indonesia buruk bukan jelek, buruk. Jadi dalam perspektif ekonomi politik luar negeri, Anda menyatakan bangga masuk ke OECD, tapi tergopoh-gopoh juga masuk ke BRICS, gimana sih? Coba buka semua model komunikasi yang dibangun ketika Anda mendaftarkan diri ke OECD, lalu kemudian tergopoh-gopoh juga Anda mendaftarkan diri ke BRICS. Coba bandingkan model komunikasinya. Ini untuk perilaku pejabat itu buruk di situ. Tidak mencerminkan satu model mental yang mau mengatakan bahwa kedaulatan ekonomi kami yang kami junjung tinggi, bahwa Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan ekonominya, means kedaulatan keuangannya, means kedaulatan nilai tukarnya, kan gitu berpikirnya. Mestinya berpikirnya begitu dong. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan keuangan, kedaulatan nilai tukar, gitu dong. Jadi jangan apakah ikut BRICS kemudian nilai tukar kita langsung 10.000? Enggak, bisa. Yang saya mau bilang di balik struktur tadi gitu yang saya mau bilang. Sorry itu sih. Boya kalau bodoh jangan merasa pinter gitu. sorry kalau saya bilang begitu, karena semua orang kelihatan betul mau menampakkan dirinya pinter di pasar keuangan gitu loh. Tapi sesungguhnya bodoh banget gitu. Sorry ya kalau saya bilang gitu. Apa indikatornya itu tadi modal komunikasi yang dia tampilkan. Ketika bangga main ke OECD tapi kemudian juga tergopoh-gopoh main ke BRICS gitu. Itu di relasi antara nilai tukar dengan payment system. Yang ketiga tadi perbankan. Nah, perbankan Indonesia di bawah perintah IMF dulu dipisahkan. Ya. Berdirilah OJK. Nah, dari sini lahirlah LPS juga.
lembaga penjamin simpanan. Jadi stabilitas sistem keuangan itu dipegang oleh, nah di sini ketemu nih stabilitas sistem keuangannya, dipegang oleh 4 institusi, Menteri Keuangan, BI, OJK, LPS. Nah mereka di sini melakukan antisipasi, mereka melakukan perekayasaan, mereka melakukan bukan sekedar mengantisipasi, juga mereka melakukan upaya mengatasi kalau terjadi macam-macam. Artinya dalam perspektif moneter dia diindikasikan oleh 3 untuk moneter, misalnya tadi 3 lembaga. Indikasinya adalah apa yang saya sebut sebagai nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Jadi kalau kita bahas nilai tukar, dia tidak boleh terlepas dari membahas suku bunga. Kalau kita nggak bahas suku bunga, dia tidak terlepas dari inflasi. Maka ketika ada orang yang bangga, Indonesia adalah satu-satunya negara yang inflasinya rendah, itu harus ditabrakin dengan nilai tukar. Kalau nilai tukarnya jatuh, inflasi rendah, ada yang salah, gitu loh melihatnya. Apalagi inflasi rendah, dia tidak mampu mengatasi pengangguran, dia tidak mampu mengatasi kemiskinan, dia tidak mampu mengatasi Gini rasio, gitu Husnul melihatnya. Dan itu pun juga tidak angka-angka di dalam konteks Betul. Jadi ada kualitatifnya. Nah, kalau teori yang saya bangun, 3 bersaudara ini, 3 tadi 3 tuh, yaitu tukar, suku bunga, inflasi. Saudaranya lagi, saudara sepupunya lagi, itu harga energi, gitu ya, harga emas, dan harga komoditas strategis lainnya, gitu. Lihat aja bagaimana perangnya. Kalau mereka mainin nilai tukar dengan suku bunga, lihat harga energinya. Energi ini masuk apa? Semuanya. Baik yang namanya fosil maupun renewable, semua. Jadi, tapi diindikasikan sederhana 2 Husnul. Brent sama West Texas Intermediate WTI. Jadi kalau biasanya perbedaan antara Brent sama West Texas Intermediate itu bergerak di antara 2 sampai dengan $4. Jadi kalau misalnya harga Brent $74 per barel, harga West Texas Intermediate WTI itu bergerak sekitar 70, 71 atau 72. Sekitar itu permainannya. Bergeraknya tergantung permintaan pasar. Yang menentukannya lagi-lagi menentu. Karena pertanyaan, dalam panggung internasional, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi yang menentukan siapa? The Fed. Ya itu tadi, The Fed. Jadi Fed sangat menentukan pengendalian. Di situ Cina dan Rusia serta teman-temannya berusaha mengurangi pengaruh The Fed dengan model dedolarisasi. Maka berdirilah BRICS. Maka marahlah Trump. Maka ngomonglah Rubio. BRICS itu zaman Trump part 1. Oh iya. BRICS itu zaman Trump 1. Makanya mereka melakukan currency war namanya, perang nilai tukar. Oke ya. Nah, dari sana saudara sepupunya adalah, dari saudara kami ini saudara sepupunya adalah tadi harga energi, harga emas, harga komoditas strategis lainnya. Sementara ini ditentukan oleh yang namanya The Fed, saudara sekandung tadi ini 3 ini. Ini juga ditentukan oleh Amerika. Emang menentukan harga pasar internasional minyak siapa? Memang menentukan harga emas siapa? Memang menentukan harga komoditas strategis siapa? Di situ timah, emas, batu bara, ini semua yang mereka menentukan. Semuanya. Jadi bukan negara Republik Indonesia. Iya, mereka menentukan. Ini makro ya, makro internasional untuk nanti masuk ke Indonesia. Global gitu. Artinya sesungguhnya Barat sejak namanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua mendominasi perekonomian lewat sistem yang dia bangun. Sistem pertama Bretton Woods, lalu kemudian yang namanya dibangun lagi lewat Marshall Plan, dibangun Plaza Accord, dan seterusnya dibangun macam-macam sampai akhirnya pada tahun 80 muncullah istilah Reagan dan Thatcher. Reagan dan Thatcher. Itulah keluar istilah Washington Consensus. Itulah neoliberal. Jadi kalau ada seorang menteri menyatakan nggak ada itu neoliberal, dia berarti kurang referensi. Atau emang nggak kuliah di bidang itu? Enggak, soalnya kan itu kan Chicago Boys sebetulnya ininya ya. Jadi tumbuhnya pembahasannya di Chicago, makanya seringkali disebut sebagai Chicago Boys. Enggak, sebelumnya memang ada Keynesian, tapi ketika Reagan sama Thatcher menerbitkan sebagai jumlahan, dia muncul neo Keynesian gitu. Nah,
Nah ini kan berkembang terus di dalam konteks liberal, jadi neoliberalisme. Iya. Slavery modern system juga berkembang terus. Kayak kita bahas slavery system kan, kita bahas ultra modern slavery system. Jadi beda di dalam konteks itu. Itu karena berkaitan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Jadi selalu yang namanya tiga tadi, saudara sekandung dengan saudara sepupu, dia sangat ditentukan oleh keunggulan teknologi, Husnul. Jadi ditentukan oleh yang namanya ada 3 penentunya, Husnul. Yang pertama soal sumber dayanya, gitu kan? Yang kedua soal teknologinya. Nah, yang ketiga yang menarik di sini soal bagaimana penguasaan inovasi pasar. Inovasi di pasar ini mereka macam-macam. Wah, makanya tadinya marketing misalnya dari corporate to the mass, sekarang strategi marketing menjadi statusnya P2P, people to people, man to man. Wah, dengan lewat itu, gadget. Dari pasar berubah strategi kan di rumah. Jadi udah nggak ini lagi tinggal itu ya. Betul. Ibu nih yang biasanya anak-anakku juga yang suka tahu tuh belanja. Ya kan? Itu kalau pasarnya biasa. Lah kalau pasar judi itu juga gitu ya. Sama. Utang, pinjol juga kayak gitu. Nah, jadi kita nggak tahu ini. Nah, dari posisi seperti itu, dari posisi bagaimana tadi saudara sekandung dengan saudara sepupu ditentukan oleh teknologi, inovasi, dan gitu ya posisinya, delivery sistemnya, produktivitasnya, dan inovasinya. Kata kuncinya adalah sampai seberapa jauh Anda mampu mengatasi teori kita semua 7I. Ya, bagaimana modal melakukan invasi, bagaimana modal melakukan intervensi, bagaimana modal melakukan infiltrasi, bagaimana modal melakukan interferensi, bagaimana modal melakukan intimidasi, bagaimana modal melakukan indoktrinasi yang hasilnya instability. Itu 7I. Nah, dari sana sesungguhnya ketika sejumlah orang sadar, mereka memerlukan jalan keluar. Nah, Indonesia sesungguhnya sudah sadar nih sebagian orang ketika mulai ribut soal neoliberal dulu gitu loh. Kita kritik habis neoliberal semua ini. Itu kebijakan neoliberal itu, bukan Pancasila, itu neoliberal. Tapi ternyata karena kritikus itu tidak berada dalam kekuasaan, IMF, World Bank selalu mampu menempatkan orang-orangnya dalam pemerintahan. Nah, itu disebut dengan bagian dari invasi dan intervensi. Itu bagian dari invasi dan intervensi. IMF, World Bank berhasil menempatkan orang-orangnya gitu dalam struktur pemerintahan. Makanya ini juga kalau di dalam konteks rekrutmen kabinet itu kan pertanyaannya siapa ini tim ekonominya? Itu tadi ya. Tim ekonomi. Sebenarnya juga ada 2 hal, termasuk tim politik dan tim pendidikan. Iya, karena kan itu modern nation state ala Thomas Hobbes. Betul. Itu di situ pendidikan, kesehatan, dan kemudian polisi. Itu juga. Nah, dari sana ketika masuk ke dalam situasi kayak gitu, kita bisa melihat ternyata hampir satu generasi moneter kita ketika dilepas ke pasar tidak mengalami perbaikan apa-apa untuk yang namanya pemberdayaan keuangan. Jadi yang disebut dengan financial resilience, gitu ya, financial resilience, kemandirian keuangan itu makin hari makin ambruk walaupun cadangan devisa kita naik. Inilah yang tertinggi dalam sejarah Republik. Ngukurnya pakai apa? Ngukurnya pakai rupiah, coba ngukurnya pakai dolar. Kan untuk nunjukin, kenapa kalimatnya? Karena cadangan devisa sepenuhnya kan mesti diurut siapa-siapa komponennya. Komponen perdagangan, komponen keuangan, komponen utang gitu ya. Jadi perdagangan kayak gimana, keuangan kayak apa, komponen utang kayak apa mesti dilihat di situ. Nah, dari sana setelah kita lihat kondisi moneter kayak gitu, 7I terus berjalan gitu. Kita geser sekarang ke fiskal. Fiskal itu tidak pernah mengalami perbaikan karena salah satu indikatornya adalah tax ratio. Tax ratio kita bergerak hanya 10%. Sementara yang namanya incremental capital output ratio kita tinggi banget. Artinya tidak efisien. Apa artinya? Alokasi anggaran dan realisasi alokasi anggaran untuk pembangunan
dilaksanakan dengan tidak efisien. Apa indikator konkretnya selain ekor? Harga logistik tetap tinggi. Apa indikatornya? Ketika infrastruktur dibangun, harganya tetap sekarang 23,7% dari total biaya. Dari sebelumnya 24%. Berkurangnya berapa? 0,3%. Nah, itu indikasi bahwa alokasi fiskal salah. Alokasi fiskal tidak efisien, alokasi fiskal bocor, dan itulah kemudian kita sampai pada satu posisi darurat korupsi. Saat yang sama, pihak korporasinya baik domestik maupun asing berhasil mengakumulasi modal sehingga korporasi domestik punya keuangan sekarang mencapai 3.000 triliun. Wah, dasar kan? 3.000 triliun. Siapa yang disaingi Husnul? Yang disaingi pertama oleh korporasi domestik. Ini dari 10-11 orang kaya Husnul. Ya. Yang disaingi pertama adalah jumlah APBN. Yang APBN kita juga segitu. 3.300 triliun sekian, 3.300 triliun. Oke. Artinya disaingin. Disaingin kan. Disaingin juga yang namanya perpajakan dong, karena perpajakan 82% dari 78 sampai 82. Jadi penerimaan negara tergantung pada perpajakan, dan perpajakan itu dari perusahaan-perusahaan besar itu. Oke. Ya income tax gitu. Iya. Tidak hanya cuma individu, Iya. tapi juga company. Iya. Siapa lagi disaingin? Dana pihak ketiga. Struktur dana pihak ketiga lebih banyak pada orang-orang kaya. Itu bisa dilihat pada jumlah duit tingginya 5 miliar dolar berapa banyak? Berapa pangsanya berapa? Pangsanya berapa persen? Di situ kelihatan di dana pihak ketiga bahwa orang kaya yang menguasai uang di dana pihak ketiga perbankan. Dibanding sama orang yang punya duit 100 juta ke bawah yang jumlah rekeningnya 99, sekian persen tapi tidak menguasai apa-apa, kuenya kecil. Bahasanya gini Pak, Ya. orang kaya-kaya itu dia bisa pinjam untuk modal yang lebih besar lagi kepada bank. Ya. Sementara petani yang tanahnya sawahnya cuma 0,2%, 0,2 hektar tidak bisa pinjam modal di bank. Kayak gitu kan sebetulnya. Itu bahasa awamnya supaya mudah dipahami. Jadi artinya dana ketiga tadi Sangat menentukan gambaran. Jadi tadi kita lihat total APBN kita lihat kemudian dari dana pihak ketiga, lalu kita lihat belanja APBN, lalu kemudian kita lihat dana pihak ketiga, yang terakhir yang kelima jumlah kredit. Tadi yang maksud bilang kreditnya lebih banyak diterima oleh orang-orang kaya daripada masyarakat secara luas atau targeted kelompok yang membutuhkan. Coba berpikir logis tapi sederhana. Dengan 5 kondisi ini, tidakkah dia menghasilkan orang kaya mungkin kaya miskin? Sederhana aja dilihat ini. Gapnya di sini. Di situ gapnya untuk saya mau nunjukin gini rasio. Nah, saya juga mau ngomong kayak gitu. Tapi ini Bang, ini juga sangat basic biasanya. Kenapa diksi yang dipakai oleh rezim atau ya Kementerian Keuangan di dalam mata negara itu selalu subsidi. Sementara tadi sebetulnya Bang Nursi bicara belanja negara. Ya kan? Belanja negara artinya yaitu memang kebutuhan untuk delivery. Artinya public services di dalam konteks ini. Kenapa kok seringkali para ekonomi itu suka? Karena cara pikirnya ultra neoliberal. Jadi ketika mereka merasa terbebani atas subsidi, maka mereka sesungguhnya tidak sedang menjalani budget mandatori. Bukan konstitusional. Enggak, maksudnya bukan menggunakan pendekatan konstitusional. Iya, kan istilah saya tadi jelas, budget mandatori konstitusional. Nah, kalau gambarannya budget mandatori konstitusional, maka di sini menarik, maka pemerintah punya kewajiban melakukan pembiayaan atas yang namanya kesehatan. Pemerintah punya kewajiban pada pendidikan. Pemerintah punya kewajiban untuk mengatasi pengangguran. Pemerintah punya kewajiban mengatasi kemiskinan. Pemerintah punya kewajiban untuk mengatasi infrastruktur. Itu kewajiban. Iya, kewajiban. Itu di situ, apalagi kemudian tegas-tegas pasal 27 ayat 2-nya Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Kalimatnya bukan penduduk khusus, tiap-tiap warga negara. Artinya ketika negara membuka pekerjaan, membuka lapangan kerja bagi orang asing, dia sudah melanggar konstitusi.
maka kehadiran TKA sesungguhnya melanggar konstitusi. Nah, mereka benarkan lewat Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang 38. Berarti undang-undang itu bertentangan. Pada hakikatnya bertentangan. Itu yang saya tidak mengerti ketika saya menggugat Undang-Undang 2507 di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu saya berhadapan dengan sejumlah ekonom neoliberal. Ya, saya tidak perlu sebut siapa namanya, tapi saya bilang Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 itu pada hakikatnya bertentangan dengan konstitusi. Saya ingat banget itu November 2007 November 2007 di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, kalau melihatnya begitu bahwa ada budget mandatori konstitusional mandatori gitu ya, maka harus kita lihat apakah fiskalnya berhasil mengatasi seperti itu karena berhadapan dengan pesaingnya. Ternyata yang terjadi adalah fiskal itu memperkaya orang kaya. Kenapa? Karena tadi dia tidak mau mensubsidi, dia tidak mau membelanjakan untuk kepentingan mengatasi pendidikan. Padahal biasanya kalau kita bahas tentang APBN itu harus disebut belanja negara itu ya itu sama. Maka ketika anda bicara subsidi makin besar pada LPG 3 kg, harga yang sesungguhnya adalah sesungguhnya sudah 40.000 sekian karena tidak bisa dijodoh dengan 22,5 gitu kan. Kita mensubsidi sudah besar-besaran. BBM yang selama ini selalu bensin kayak gitu ya, itu selama dicekokin kita bahwa ini adalah kamu itu disubsidi. Bahkan dengan kalimat kita membiayai untuk kita bakar, katanya. Soalnya dengan membakar energi tidak ada hasilnya. Ini enggak ada argumen seorang pejabat tinggi yang menyatakan kita mensubsidi untuk kita bakar. Oh, artinya untuk mobil, untuk motor dibakar. Soalnya tidak ada hasilnya. Saya bilang dia orang logikanya. Sorry itu saya pejabat tinggi dia ngomong kayak gitu. Sementara dia tidak menyediakan mass public transportation yang baik, rata ya, yang baik, itu yang baik. Iya. Itu infrastruktur bagian dari infrastruktur public transportation. Jadi artinya ketika terjadi miss and disallocation, gitu ya, maka sesungguhnya fiskal gagal, Husnul. Apalagi dia terbebani oleh bayar hutang yang tinggi termasuk cicilan pokok dan bunga. Ya itu yang saya juga kutip terus tuh kata Bang Nursi berapa bunganya 500. Enggak, itu cuma bunga. Nah ya bunganya 500 sekian triliun. 576 triliun. Sementara kalau ditambah dengan pokoknya jadi sekitar 1.300 sekian triliun. Karena 800 utang itu begitu. Dan itu kelihatan dia hampir menyita 50% udah untuk bayar utang gitu ya. Artinya sesungguhnya gitu ya. Di sini kata kuncinya. APBN kita fragile and vulnerable. Gitu. Vulnerable. Dia demikian rentannya. Dia demikian rapuhnya karena ruang fiskal, mereka menyebutnya sebagai fiscal space gitu ya. Itu sempit untuk memenuhi dengan alasan tadi. Tidak mampu memenuhi untuk bicara tentang kemiskinan, tidak mampu bicara tentang kesehatan, tidak mampu tentang namanya pendidikan, tidak mampu bicara tentang lapangan pekerjaan, tidak mampu dalam rangka pembiayaan infrastruktur dan lain-lain. Karena tadi Anda tidak sadar. Semua dijual. Iya. Itu nanti itu bukan belum itu nanti masuk ke dalam ketika masuk fiskal, itu masuk ke dalam rezim perizinan atau rezim bagi hasil. Nah, dalam konsumsi neoliberal rezim perizinan. Itu makanya minerba kayak gitu, itu makanya energi juga kayak gitu, itu karenanya juga emas kayak gitu. Semuanya dia masuk ke dalam nikel, emas, semua batu bara, semua minyak, rezim perizinan, hutan, semua dalam rangka rezim perizinan. Itu mengakibatkan hak milik negara diserahkan ke tangan korporasi. Rakyat akhirnya menerima sisa-sisa belaka yang terjadi tadi, pemiskinan struktural. Oke, sudah dari sini muncul kesadaran di 2019. Ini menarik nih karena saya terlibat dalam perdebatan internal di 2019. Saya punya konsep 5. Konsep saya 5 waktu itu sesungguhnya ini saya hanya mengemukakan cuma 2. Sebenarnya dalam rangka mengatasi 7I. Nah, salah satunya adalah konsep restrukturisasi aset. Konsep restrukturisasi aset ini sesungguhnya bermula dari keributan saya menolak penjualan BCA. Penjualan BCA ini didukung oleh 2 media besar di Indonesia, di Jakarta tempatnya. Sampai saya
di dalam tanda petik ya. Waktu itu masih Ibra ya ini. Oh iya, sudah di bawah BPPN. Tapi BPPN duduk pada Menteri Keuangan. Iya. BPPN duduk pada Menteri Keuangan, BPPN duduk pada BI, pada Permenan itu gitu ya, pada anjuran IMF dalam rangka restrukturisasi keuangan Indonesia kan, makanya IBRA disebutnya, Indonesian Banking Restructuring Agency. Nah, artinya memang dalam rangka restrukturisasi IBRA, diterjemahkan Badan Penyihatan Perbankan. That's the point adalah restrukturisasi seolah-olah cuma soal penyelamatan atau penyihatan, tapi tidak dalam rangka pengembangan. Salah di situ. Jadi kayak sebetulnya kayak gini loh, ini kebiasaan dari rezim. Kayak misalnya udah tahu kebijakan tentang kenaikan pemotongan yang gas 3 kilo itu. 3 kilogram itu kan pasti ada masalah-masalah, tapi kan nggak ada jalan keluarnya. Ini juga kayak gitu. Semua kebijakan-kebijakan. Ya, mereka cuma menyelesaikan di hilir istilah saya. Mereka tidak kan makanya kemudian saya gugat, lu selesai dong undang migas kan saya bilang kayak gitu. Oke. Nah sekarang balik lagi Husnul. Kalau kita melihat tadi fiskalnya dis and misallocation, sehingga mandatorinya tidak mampu gagal dijalankan. Teknologi gagal dijalankan. Negara gagal di situ gitu ya. Lalu di 2019 kita munculkan istilah restrukturisasi, sementara restrukturisasi pada cerita BPPN, pada cerita di era reformasi cuma sekedar penyihatan, Badan Penyihatan Perbankan, padahal kata-kata restrukturisasi punya makna lain, dia punya makna penghematan, dia punya makna pengembangan, gitu kan? Kan gitu dia punya makna penataan gitu ya, kalau itunya maknanya begitu. Maka ketika masuk di 2019 penggunaan istilah restrukturisasi aset, saya bagi dalam 3 klasifikasi Husnul. Waktu itu kita bicara tentang bagaimana real asset, bagaimana potensial aset. Nah, ketika kita bicara real asset, kita bicara yang tangible dan intangible. Gitu. Yang potensial itu kita bisa bicara dalam konstruksi sekuritisasi. Artinya kalau misalnya ada cadangan emas yang terbukti, bisa kita jual tuh suratnya, terus kita bisa dapat uang. Sementara pada posisi yang real, tangible, itu sudah muncul yang modalnya sudah terbentuk saat itu. Ada 4 konsep lain yang tidak saya kemukakan, tapi termasuk di dalamnya adalah soal devisa hasil ekspor. Karena ini bagian dari ceramah saya di SESPB. Istilah saya reformasi moneter. Jadi pada 2001-2002 sebagai dosen di SESPB, Sekolah Pimpinan Bank Indonesia, saya menyebut pentingnya melakukan reformasi moneter yang dengan tegas-tegas bahwa hasil ekspor tidak boleh ditaruh di luar. Jadi kalau sekarang baru muncul DHE, devisa hasil ekspor, mereka sudah telat 22 sampai dengan 23 tahun. Sorry ini enggak, saya harus ngomong Maybe already 25 years. Sorry, boleh dibuka rekaman saya ketika saya ngajar di SESPB. Di Sekolah Pimpinan Bank Indonesia gitu ya. Nah, jadi berarti ada 2, ada restrukturisasi. 3-nya saya nggak ungkapin, nggak usah. Jadi kalau kita bicara tentang restrukturisasi aset dan devisa hasil ekspor, maka kata kuncinya adalah gitu ya, profit taking. Kata kuncinya adalah making money kan? Making money secara makro itu artinya kekuatan negara melakukan investasi atas hasil yang diperoleh. Dari perputaran BUMN-nya atau dari perputaran negaranya. Konsepnya adalah bukan konsep defisit berarti dalam APBN-nya. Konsepnya adalah konsep surplus. Di situ berbedanya dengan konsep neoliberal. Artinya APBN kita berpikir tentang konsep surplus, bukan konsep defisit. Tapi mereka itu bicara surplus, bicara juga bukan surplus, profit. Sampai akhirnya, kita rugi kalau ngasih subsidi. Tapi bukan pada pemikiran yang bagaimana keuntungan investasi atau eksploitasi sumber daya alam yang diekspor, kemudian di situ ada keuntungan. Kemana? Karena berpikir produktivitas economic metric, angka, ekonometrik posisinya. Jadi kalau kita berpikir produktivitasnya hanya pada angka, dia tidak berpikir produktivitas pada sistem sosial ekonomi, sistem politik ekonomi, ya mati lo nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena lo sudah dididik sejak awal oleh KMB, oleh penanaman modal, bahwa Anda punya ketergantungan modal asing. Dan mereka itu begitu, itu seperti iman kayak gitu loh, bahwa
bahwa tanpa penanaman modal asing kita nggak bisa membangun. Itu yang saya maksud sebagai indoktrinasi. Jadi pertanyaan Nusnul itu indoktrinasi. Anda tergantung pada modal asing. Tanpa modal asing, Anda tidak bisa membangun. Itu indoktrinasi. Dan itu kayak ada percayaan. Nah, kata-kata tanpa itu intimidasi. Ya, gitu juga itu. Iya, di situ. Nah, sekarang kita balik. Kita dapat sudah sumber masalahnya. Moneter punya masalah, fiskal punya masalah. Maka muncullah gagas tentang pentingnya sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund diterjemahkan dengan daya anagata Nusantara atau Danantara. Nah, karena ribut soal itu gitu ya, mundur aja dengan istilah artikel saya pada ketika posisi saya bicara tentang saya mengkritik BPPN waktu itu. Kenapa Anda tidak menggunakan konsep restrukturisasi secara tegas jelas dengan konsep strategi planning benar gitu ya? Nah, saya bilang, oke, kalau begitu sekarang kita lihat berapa sebenarnya BPPN punya kemampuan gitu posisinya. Nah, existing BPPN itu asetnya 10.950 triliun. Saya tidak tahu sumber angka 14.724 triliun itu dari mana, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah karena tadi penggunaan pengertian aset kan saya bilang tadi ada aset itu kita bagi dua. Dan real aset dan potensial aset. Realnya kita bagi dua, ada tangible, ada intangible. Maka sekarang kalau dibilang asetnya BUMN dalam rangka itu, maka aset BUMN cuma 10.950 triliun. Maka kalau kita bilang dari jumlahnya 10.950 triliun, muncul pertanyaan, BUMN mana yang untung? Iya, bukan, nggak usah 14.000-nya. BUMN mana yang untung sehingga bisa memberikan dividen? BUMN mana yang merugi sehingga membutuhkan PNN, kan gitu proses berpikirnya. Iya. Nah, sekarang yang punya dividen ya. Ya, yang punya dividen itu nih disebutkan nggak? Iya, kita sebutin sekarang. Kalau di perbankan ada BRI, dia memberikan dividen kurang lebih sekitar. Nanti pemirsa ICD ratio bisa lihat angka-angka di screen ya. Di screen bisa kelihatan di sini. Paling tinggi BRI ya? BRI 28,3. Bank Mandiri 23,57 gitu ya. Bank BNI 5,5. Lalu, ini menarik nih. Bagaimana Pertamina bisa memberikan dividen kalau sementara sesungguhnya dia merugi? Itu menarik sih. Sama seperti PLN. Tinggi loh. Kalau data saya 2023 itu 17,1%. Iya. Gede Pertamina. Gede. Padahal dia merugi. Padahal dia rugi. Dan rakyatnya sekarang naik harganya. Gitu loh. Kenapa merugi? Sederhana. Karena kita sejuta barang itu impor dengan harga tinggi, gitu loh. Saat yang sama terjadi kesalahan investasi. Coba kebayang nggak? Pada saat yang sama terjadi kesalahan investasi. Saat yang sama kita tergantung 1 juta barel dari impor. Coba gitu. Artinya kita merugi sebenarnya satu. Itu pertama. Sama dengan PLN. PLN dianggap juga sebagai BUMN yang memberikan dividen. Padahal PLN juga merugi. 2,7%. Karena sistem tadi TOP. Kalau pokoknya pupuk Indonesia memang untung. Tapi walaupun sebenarnya ada juga persoalan dari posisi di korupsi dan macam-macam sampai isunya keluar soal pupuk dan macam-macam itu. Jadi ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada Pertamina, ada Telkom, ada Main ID. Main ID ini Bukit Asam, ya kan? Kemudian sana Asahan, lalu ada Antam, gitu loh. Lalu ada Freeport, gitu. Itu Main ID. Mas Niko. Iya, batubara, semua di situ, gitu. Kayak gitu. Tapi ini juga kecil, cuma 9,5, aneh kan? Aneh. Emasnya bergunung-gunung. Iya, udah. Nikelnya katanya setiap tahun kita mendapatkan 350 triliun dari nikel. 5%, 95%-nya dikirim ke Oke, lanjut setelah itu pupuk Indonesia, lalu tadi saya bilang PLN, bagaimana dia bisa untung saya tidak mengerti pembukuannya karena pada hakikatnya dia merugi. Lalu berikutnya, kalau pelabuhan Indonesia memang untung. Saya pernah berada di pelabuhan, saya pernah menjadi komisaris Perindo dan saya tahu. Dan walaupun juga ada korupsi, saat itu saya membongkar korupsinya itu kan. Iya, terus kemudian dokumen saya dihilangkan. Kemudian banyak sekali juga isu-isu pengiriman barang yang
macam-macam kan itu. Ya ujung-ujungnya bea cukai ujungnya. Bea cukai. Nah, dari sini kelihatan bahwa Danantara sesungguhnya bisa jadi malah memperbesar gitu ya praktek penyelewengan, praktek ketidaklayakan pengelolaan BUMN. Apa indikatornya? Indikatornya hampir sulit ditemukan itu BUMN kekayaan itu punya rutinitas memberikan dividen gitu. Tapi pada saat yang sama juga kan kadang-kadang memang dibuat bangkrut, Bang. Saya tidak berani mengatakan buat bangkrut terus dulu. Karena saya political scientist, saya berani. Enggak, saya kadang sedih misalnya ya. saya itu Garuda. Ya. Saya itu sampai punya yang namanya selama di daerah situ ada pesawat Garuda, maka saya naik Garuda walaupun agak mahal dibandingkan pesawat yang lain. Kayak ke Surabaya, kalau saya pulang ke Surabaya, dulu setiap jam ada. Kalau lama-lama cuma berapa kali? Lama-lama kok, yang setiap jam malah yang private. Ini sebenarnya ada apa kayak gitu? Padahal Garuda itu captive market loh. Captive market. Dia itu punya yang namanya. Tiap bulan dia bisa memberangkatkan orang umroh. Tiap bulan, tiap tahun dia bisa memberangkatkan haji. Jadi berarti ada kesalahan manajemen Garuda. Walaupun sekarang komposnya teman. Ya kita sering kan itu. Iya. Kita menterinya juga teman presiden. Iya. Nah, jadi baliknya lagi, Don. Kalau Danantara ini dianggap sebagai solusi atas ketergantungan investasi asing, muncul pertanyaan. Seberapa efektifnya Danantara dan efisiennya Danantara? Gitu pertanyaannya. Melakukan mengkonversi ketergantungan pada modal asing gitu loh. Pertanyaan. Kira-kira berapa persen kalau biasanya kan kita bicara tentang mengganti substitusi impor kayak gitu loh ya. Ini kan substitusi modal. Iya. Impor modal. Iya, ini substitusi modal istilahnya. Bang Nursi kan dulu selalu kita impor modal, kita impor lagi substitusi. Betul. Modal. Ini bahasa keren. Ini substitusi modal. Gitu. Substitusi investasi asing, bahasa sederhananya begitu. Nah, kalau kita melihat ini sebagai, di sini pertanyaannya, kalau dia sampai pada posisi substitusi intervensi keterkaitan modal asing gitu ya, substitusi modal asing gitu, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Preferensi apa yang akan diambil oleh Danantara? Di sini berkaitan dengan yang namanya dua institusi, ada holding investasi, ada holding pelaksana. Nah, begitu sampai pada posisi holding investasi dan holding pelaksana, di sini menyangkut soal badan pengawasnya dan badan pelaksananya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa menentukan? Undang-undang BUMN yang baru menyatakan bahwa itu ditentukan oleh Presiden. BPK boleh melakukan pemeriksaan terhadap Danantara. Gitu. Pertanyaannya menjadi, jika holding investasi dan holding pelaksana merugi, bagaimana ceritanya? Di sini berkaitan dengan yang namanya roadmap atau perencanaan strategik dari Danantara yang sampai dengan hari ini belum jelas bagaimana sebenarnya perencanaan strategi mereka. Apa yang mereka akan lakukan walaupun sudah berkata Presiden sekali menyatakan Danantara akan berinvestasi di sini. Ini perencanaan strategisnya sudah ada blueprint dari itu sudah. Pakai bahasa umumnya blueprint, dalam pakai bahasa manajemennya perencanaan strategiknya. Perencanaan strategiknya kayak apa gitu? Perencanaan strategiknya kayak apa sih sehingga melahirkan apa yang disebut dengan projected cash flow. Jadi Bang, kalau dilihat dari kelembagaan kayak gitu ya, ini sebetulnya bukannya tadi ya apakah dia reinventing ataukah dia sebetulnya karena langsung sekarang berada di bawah Presiden? Kalau mau dibilang reinventing sebenarnya menggambarkan nggak bisa dibawa. Kita kan sering kali punya lembaga-lembaga yang itu auxiliary institution kayak gitu ya. Jadi kayak KPK sebetulnya kan itu ya bisa dimasukkan ke kepolisian, kejaksaan, ad hoc. Iya, KPK ad hoc statusnya. Ya, tapi auxiliary institution dan banyak sekali kita itu
lembaga-lembaga yang kayak gitu. Sebetulnya Danantara ini kan sebetulnya dia bisa berada di bawah badan, di bawah Kementerian BUMN. Kalau sekarang dia memang dalam koordinasi. Atau penanaman modal. Enggak, dia dalam koordinasi dengan BUMN karena undang-undang juga undang-undang BUMN. Jadi artinya dalam koordinasi. Cuma keberadaan badannya itu tetap langsung di bawah presiden. Kalau badan penanaman modal bagaimana ini? Kalau badan Dia cuma penanaman modal aja atau dia sebetulnya mirip nggak dengan Danantara? Oh beda. Kalau badan koordinasi penanaman modal atau menteri investasi itu menyangkut kebijakan investasi-investasi yang datang dari asing dengan segala macam peraturannya sehingga mereka memberikan layanan satu pintu di BKPM, di badan koordinasi penanaman modal yang disebut menteri investasi. Nah kalau di Danantara ini sudah langsung action, dia punya duit dia berinvestasi. Atau yang itu, oh iya sisa-sisa efisiensi akan ditaruh di Danantara, tapi rakyat di PH. Enggak, tadi pertanyaannya begini Husnul, sampai seberapa besar efisiensi dan efektivitas modal di bawah Danantara itu pertanyaannya. Sampai ulang. Ya. Ekonomi bertanya begitu Husnul, karena mereka memang menggunakan modal neoliberal. Mereka menggunakan pasal 33 ayat 4. Namanya efisiensi. Ulang, mereka mendaya gunakan pasal 33 ayat 4, pasal neoliberal. Ulang, mereka menggunakan pasal 33 ayat 4 yang tegas-tegas sesungguhnya adalah pasal neoliberal. Tegas. Demokrasi ekonomi. Ya, demokrasi ekonomi. Walaupun mereka lekatkan juga FAT, Good Corporate Governance, Fairness, Responsibility, Accountability, Transparency. Mereka gunakan itu. Tapi poinnya kan pertanyaan tetap, sampai seberapa besar Anda menjamin bahwa efisiensi tinggi, efektivitas tinggi? Kan itu pertanyaan. Jadi kalau kita bikin pakai grafik gitu ya, sumbu X-nya sama sumbu Y-nya, itu pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas yang harus optimal. What's the point? Anda tidak korup. Hingga nanti kurvanya itu bagus, kurvanya begini jadinya, tinggi gitu loh. Gitu loh. Kalau di atas bagus dia kurvanya gitu kan? Betul. Kurvanya bagus karena tinggi gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya seberapa efisien dan seberapa efektif Danantara, dia tergantung dari sini menarik. Sistem politik dan sistem ekonomi, termasuk sistem hukum. Makanya pada 10 Juli 2023, 10 Juli 2023, 2024, saya lupa ya. 2024. 10 Juli 2024 tahun lalu saya menyatakan pada Badan Akuntabilitas Keuangan DPR problematik yang namanya PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak, ya kan ini penggunaan dividen adalah bagian dari penggunaan PNBP sebelumnya. Ini tergantung pada 3 hal. 1, yang namanya kebijakan tarif atas sumber daya alam, kebijakan tarif atas posisi yang namanya besarnya dividen, kebijakan tarif, nah di sini menarik, atas besarnya PNN. Jadi kalau Anda negara rakyat menyatakan modal sebesar katakan 25 triliun, rakyat dapat berapa? Kan gitu. Iya. Itu kan pertanyaan begitu. Iya, karena itu uangnya rakyat. Uangnya rakyat. Bukan Danantara uangnya. Yes. Uangnya rakyat. Nah, itu kebijakan tarif namanya. Jadi Anda kalau pakai bahasa ekonominya, Anda dapetin return on investment-nya berapa, tingkat pengembalian investasinya, berapa lama dia BEP. Kan statusnya harus begitu. Break-even point-nya gitu kan. Yang kedua, seberapa optimal itu Anda bisa daya gunakan? Nah, itu tadi seberapa optimal tingkat efektivitas dan efisiensi atas investasi. Yang terakhir yang susah dijawab, bodohnya penegakan hukum. jadi itu bisa menjadi tempat untuk bacaan. Bacaan. Itu yang saya bilang, ini bukan omongan saya baru, ini omongan saya di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Problematik di Indonesia untuk konstruksi yang namanya seperti ini itu 3. Kebijakan tarifnya seperti itu tadi, bagaimana ceritanya, ya kan? Bagaimana optimalisasinya untuk bicara efisiensi dan efektivitasnya. Saya nggak bicara birokrasi ya, karena birokrasi tidak bicara efisien, birokrasi bicaranya efektivitas. Oke. Lalu yang ketiga, sampai saya gimana bicara penegakan hukumnya, sehingga rakyat merasa kehadiran Danantara atau efektivitas kebijakan tadi tidak misallocation. Pada bahasa sederhana untuk Danantara, investasi yang dilakukan oleh Danantara memang memberi manfaat seoptimal-optimalnya bagi masyarakat. Kepentingannya harus juga berpikir seoptimal mungkin. Nah, di situ muncul bahwa hingga hari ini tidak ada cost benefit analysis atas Danantara. Tidak ada.
Atau mereka belum menyampaikan kepada kita? Karena memang mereka belum punya tadi blueprint istilah khusus, belum punya namanya rencana strategi. Ya, belum punya. Sehingga mereka belum mengukur tentang cost benefit analysis. Analisa manfaat atas biaya yang muncul, analisa manfaat atas investasi. Itu di situ. Yang berikutnya adalah ketika kita belum punya itu, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Apakah dengan begitu kinerja BUMN menjadi membaik? Kan gitu, Usnul. Kenapa? Karena nanti Anda bisa lihat pemirsa ICD ratio dan teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana angka-angka PNN. Bahwa sesungguhnya antara besaran dividen yang diberikan dengan PNN memang terjadi surplus sebesar 85,7 triliun di era Joko Widodo kemarin. Di era Joko Widodo sampai dengan 2024 terjadi surplus antara PNN sama dividen yang diberikan sebesar 85,7 triliun. Itu ada angkanya, nanti bisa dilihat khusus ini. Tapi angka terakhir adalah besar itu. Tapi pertanyaan besarnya, itu kan belum menghitung tentang kerugian BUMN. Gitu. Padahal yang kita lihat, Pertamina rugi apa enggak? Pertamina merugi, PLN merugi. Belum lagi BUMN karya merugi. Gimana coba? Mereka bilang, ya kami merugi karena diperintahkan menjalankan proyek infrastruktur. Kami merugi karena kami diperintahkan membangun IKN. Itu misalnya. Akhirnya itu kebulet itu. Belibet. Gak karu-karuan. Nah, dari situ istilah tadi moneternya tidak akurat, moneternya tidak aktual, fiskalnya misallocation, kemudian badan korporasinya kayak gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai rusaknya dunia keuangan di Indonesia. Ditambah lagi dengan problem asuransi yang berantakan gak karu-karuan. Kalau dulu di setiap kali pemilu ya dari setelah reformasi nih, itu ada bank yang hilang, ada Bank Bali, bank apa aja dulu itu yang hilang kayak gitu ya. Nah terakhir ini yang ramai adalah asuransi. Saya sendiri tuh bank saya itu punya asuransi satu dari dulu kan kita pakai negeri, pasti dapat Askes dong, Askes, terus kemudian asuransi kesehatan juga udah dipotong. Terus kemudian kalau kesehatan fakultas juga ngasih lagi asuransi Jiwasraya. Enggak, persoalannya pertama itu kalau ini kan BUMN ya kita masuknya, terus diberikan kepada swasta. Kemarin itu kepada apa itu yang Sembilan Naga juga asuransi apa yang punya Sabri. Bukan yang Wahana. punyanya Sembilan Naga. Apa asuransi? Yang juga menguasai Eka Cipta itu Sinarmas. Iya, Sinarmas Insurance ya. Sinarmas gitu. Mahal padahal yang kayak gitu. Nah, ini juga saya dulu juga sebel kayak gitu waktu di KPU karena kita itu detik-detik terakhir nggak bisa, harus bayar asuransi nih. Harus kita asuransikan karena kalau enggak mau pemilu pilpres akhirnya kita asuransikan Rp500 setiap pekerja pemilu. Tapi gara-gara pemilunya sukses, KPU-nya dimasukkan penjara. Asuransinya ya? Ya kan? Kita bayar 11 miliar atau apa gitu. Terus itu setelah asuransinya bayar 11 miliar, returnnya apaan? Cuma 1 miliar atau apa karena pemilunya sukses. Iya makanya, kan misalnya dari itu. Nah ini yang saya mau bilang. Nah, aku nggak ngerti yang kayak gitu. Cuma kan kita masyarakat yang sederhana, kalau kita bayar asuransi naik pesawat 50.000, kemudian kita landing pesawatnya. Sebenarnya kan di sini begini, kalau untuk kasus-kasus pada KPU, ini ada yang namanya jaminan pelaksanaan pekerjaan, maka dibayar oleh KPU. Ketika pekerjaan selesai, jaminan ini menjadi keluar jaminan penyelesaian pekerjaan, dibayar. Mestinya begitu logikanya. Logikanya adalah kan Anda melaksanakan pekerjaan katakan berapa triliun, karena itu Anda mendapatkan asuransi. Ketika pekerjaan selesai dan ini keluar, mestinya asuransi bayar lagi ulang. Itu logika transaksi bisnis mestinya. Kita ngerti itu nggak boleh transaksi bisnis kayak gitu. Ya, tapi kan Anda dipaksa. Emang kita dipaksa harus bayar itu. Yang saya mau bilang adalah pada kasus Jiwasraya, pada kasus Asabri, pada kasus Taspen, dan menjadi bermasalah ketika orang-orang ini tidak lagi bisa dibayarkan polisnya, jaminan hari tuanya, jaminan pensiunnya, karena dianggap beban negara. Dianggap beban negara karena ini sudah rugi di korupsi.
Kebayang nggak jadi? How far efisiensi dan Efektivitas. efektivitas dari dana-dana yang kita taruh di asuransi. Uangnya sendiri itu, uang khusus sendiri. Iya, maksudnya Iya. gaji kita dipotong. Iya, betul. Saya sebagai ASN setiap Iya. bulan dipotong, flat dipotong nggak tahu berapa. Lalu kemudian hari ini aku sebagai beban. Nah, pada saat kita mau pensiun ini, dananya nggak keluar. Dan nggak bisa dibayarkan. Dan dianggap Itu udah serius ya? iya. Jadi aku sebentar lagi kalau mau pensiun pada dana AS nggak apa-apa. Untungnya saya itu orang yang percaya pada rezeki saya dari atas. Dan artinya sesungguhnya jangan dibilang sebagai membayar pensiun, Iya, jadi sebagai beban dong. Ada salah dalam mengelola keuangan negara. Jadi makro salah, mikro salah, gitu loh. Anda menyalahgunakan kekuasaan, itu loh masalahnya. Anda tidak menjalankan yang diksinya itu juga. Wah, tidak, itu tadi tidak bijaksana. Tidak bijaksana pilihan ini pensiunan membebani. Oh iya gimana sih? Orang mereka membayar dirinya sendiri kok gimana sih? Diambil setelah pensiun. Artinya Selama 40 tahun itu duit sudah jadi apa gitu, di mana dipakai untuk apa kayak gitu. ya, jadi artinya kehadiran Danantara selain telat mikir, tell me, juga mencerminkan bahwa sesungguhnya ada problem rendahnya efisiensi atas pengelolaan keuangan negara. Nah, sekarang mau dioptimalkan sebelum gitu. kepada sana. Ada nggak contoh sebetulnya itu kayak taspen apa itu dananya sebenarnya selain dikorupsi, ada nggak memang dia investasikan? Oh iya, memang diinvestasikan. Jadi baik yang namanya Asabri, Jiwasraya maupun Taspen diperkenankan untuk berinvestasi. Tapi hasilnya harus kembali ke rekening ke pemegang pembayar. Jadi misalnya Husnul di Taspen, gitu ya. Taspen kemudian berinvestasi, maka hasil investasinya itu tinggal dibagi, Husnul berkontribusi berapa. Bisa di Indonesia bisa ngitungnya itu gampang. Gampang ya. Iya kalau ekonometrik gampang itu bisa dihitung. Misalnya ada seseorang berinvestasi di dia membayar pensiunnya di Jiwasraya. Ketika Jiwasraya berinvestasi gitu misalnya, maka hasil investasinya dibalikan kepada kembalikan, jadi dihitung proporsional memang, bukan dikorup. Ini sudah investasinya salah, dikorup lagi coba bayangin. Itu nggak cuma 1 triliun ya, 74 triliun. Waduh, ngeri. Makanya ketika saya ditawarin duduk di salah satu komisaris itu, no, gue enggak. Saya pernah ditawarin. Enggak. Dan antara ditawarin juga. Iya. Poinnya adalah, berani jawab. Poinnya adalah sepanjang kita berpikirnya dalam iklim sosial politik ekonomi keuangan seperti sekarang, tidak akan kita temukan satu institusi yang optimal efisiensi dan efektivitasnya. Bang, ini apakah karena kesalahan sistem ya, gitu loh. Sistem. Ya. Kemudian rezim. Ya, kemudian aktornya, ya. Nah, kemudian mesin politik. Ya, kayak betul. Misalnya persoalannya tidak adakah di dalam internal sistem itu yang sebetulnya mampu untuk berpikir bagaimana caranya menyelamatkan dana rakyat, dana yang kayak gini-gini. Kalau kita temukan pemimpin sejati bisa. Jadi balik lagi ke leadership. Betul. Karena sudah lama tesis kita tergantung pada kepemimpinan. Leadership dan bukan yang janitor. Ini bukan. Ini the genuine of leadership gitu loh. Kesejatian akan kepemimpinan gitu. The genuine of leadership. Yang megang amanah dan punya iman. Betul. Gitu. Jadi Danantara sama. Jadi jangan bilang Danantara nggak bisa diperiksa oleh BPK. No, Undang-Undang BUMN menyatakan bisa diperiksa oleh BPK. Satu. Yang kedua, apakah kemudian menjadi efisien atau efektivitas, apakah dia optimal? Nanti dulu. Yeah. Nggak bisa dibilang ini sebagai substitusi investasi asing. Nanti dulu. Kalau Anda mau menggantikan substitusi investasi asing, memang Anda sudah selesaikan nilai tukar mengambang bebasnya. Gitu. Memang Anda sudah menyelesaikan sistem keuangan moneter dan fiskalnya? Kan enggak. Gitu. Makanya saya bilang, kalau saya pernah bilang, kalau Danantara dengan modal restrukturisasi aset bisa dikelola dalam satu periode pemerintahan utang luar negeri
selesai. Dengan catatan 5 tahun itu pun tidak menciptakan utang baru. Gitu. Ini kan sudah selesai tapi utang lagi. Karena liberalisme tadi pendekatan asetnya pendekatan bukan cuma sekedar pada yang real. Itu yang potensial juga kita pakai. Potensialnya kita bikin real. Itu ada mekanisme keuangan, ada istilahnya ada financial engineering-nya gitu loh. Sementara ada antara pada hakikatnya accounting engineering ke financial engineering gitu sebenarnya kalau pakai istilah keuangan. Dan antara pada hakikatnya accounting engineering bergeser ke financial engineering sama. Kalau potensial aset dalam rangka restrukturisasi aset sesungguhnya bergeser dari financial engineering ke accounting engineering. Jalan-jalannya begitu gitu kalau istilah keuangannya. Nah dari sana kita mau bilang kalau Anda tidak berempati dan bersimpati pada publik, nggak akan ada yang namanya kemunculan kelembagaan baru untuk optimalisasi kesejahteraan rakyat. Nggak akan ada. Anda akan tetap menemui kesulitan, akan ada hambatan besar karena karakter darurat korupsi. Dan korupsi di depan mata bisa nggak diselesaikan? Gitu problemnya. Saya akan sampai kemana? Antartika dan ke padang pasir. Padahal ya udahlah ke fix itu aja. Jadi satu lagi. Kalau kita lihat, ini kan tadi itu memang dana-dana yang dikumpulkan dari dividen negara ya. Jadi milik negara di dalam konteks negara, milik rakyat. Tapi negara sekarang ada lagi yang diambil dari rakyat, kayak dana haji kayak gitu. Itu lain lagi ceritanya. Nah itu didaya gunakan lewat fiskal. Mereka beli sukuk, mereka beli surat obligasi. Sebenarnya bukan hanya di situ, bahkan dana pensiun pun dipakai untuk begitu. Dana pensiun yang lain. Kan kita ngomongin dana pensiun. Dipakai untuk yang begitu juga. Tapi kan salah semua rata-rata kayak gitu. Nah misalnya sekarang yang menentukan itu, oh ini saya beli yang ini, gak taunya rugi kayak gitu gimana? Nah ketika implikasi rugi, di sini kita mesti atur. Ini merupakan kerugian karena bisnis atau kerugian karena kesalahan mengelola. Itu menarik. Atau kerugian karena memang dikorup. Itu penting itu. Contoh ada satu BUMN karya manipulasi bikin proyek tol ecek-ecek. Nggak ada proyeknya gitu. Nggak ada, tapi dibikin seolah-olah ada kayak gitu. Jadi balik lagi begini. Dan antara menghadapi problematik makro yang tidak sederhana. Dia tidak bisa diselesaikan cuma dengan pendekatan undang-undang BUMN. Dia tidak bisa diselesaikan hanya dalam kerangka kokohnya kekuasaan. Dia dibutuhkan penyelesaian dalam rangka sikap bertanggung jawab dan memegang amanah. Jadi kalau kita curiga, masyarakat curiga atas Danantara, hal yang wajar. Karena memang soalnya kita posisinya sekarang lagi dalam posisi disorder gitu. Disorder. Dia bentar lagi, makanya terus keluar muncul tema besar, tarik dana dari bank pemerintah. Itu disobedient. Itu udah mulai disobedient. Gitu. Jadi hati-hati nih langkah-langkah itu kan sudah beredar di media sosial. Tarik dana dari bank pemerintah, Itu kalau sampai terjadi ambruk itu bank pemerintah. Dulu ada kasus ibu saya yang dana pensiunnya itu ditaruh di BRI. Tahu-tahu ternyata dana taspen yang pensiunan yang BRI itu pemerintah bisa ambil lagi. Dan itu diambil ibu saya itu sampai 5 bulan diambil oleh BRI. Nggak tahu mau ditaruh di PT Pos atau apa. Jadi ibu saya itu PMN tuh, dalam rangka PNN, pernyataan modal negara. Nah, yang kayak gitu-gitu kan. Tapi nggak ditanyakan. Nggak boleh itu. Hanya karena mungkin karena ibuku kan punya banyak sekali asuransi anak pertama, kedua, ketiga, keempat banyak sekali gitu loh ya. Jadi yang ini dia itu ambil biasanya banyak, baru kemudian mau puasa atau yang kayak gitu-gitu, baru kemudian dipakai. Diambil 5 bulan. Ibu saya pulang itu. Coba ini lihat. Akhirnya kita bikin heboh se-Indonesia. Karena nggak bertanggung jawab juga, nggak ada gimana mekanisme, gimana dan sebagainya. Itu bagian dari abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Jadi dia tidak menjalankan amanah. Itulah masalahnya. Dia problematik keuangan yang saya bilang, pengelolaan keuangan di Indonesia itu amburadul. Itu loh contohnya. Karena kita kalau melihat uang tuh kayak merah, hijau kayak gitu ya. Ini persoalan sikap Anda bisa. Jadi ada tesis begini, Husnul, ada tesis. Tesis itu kan berpangkat tidak terhormat. Iya. Ini omongan
IC the ratio sekian tahun Kapan lalu. ya kita pernah ngomong itu. Sekian tahun lalu. Jadi kayaknya harus melihat lagi itu yang tema apa. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi berkhianat. Itu problem besarnya. Saya kira gitu, Ustaz. Kayaknya itu deh. Kita tutup dengan itu. Jadi itu pesan moral kita. Iya. Di dalam konteks gimana kalau semuanya ini nanti untuk anak-anak mahasiswa saya, kalau suatu saat Anda jadi pejabat, untuk teman-teman masyarakat yang sekarang berada di jabatan, ingat kayak gitu ya, hati-hati, terutama kalau kita berada di lembaga-lembaga yang padahal dulu satu lagi, Sri Mulyani dulu ya, itu memberikan gaji yang sangat tinggi untuk eselon 1-nya dari Kementerian Keuangan dan MA supaya tidak dikorup. Iya. Supaya tidak terjadi korupsi. Iya. Faktanya tetap aja. Enggak, maksudnya itu ada nggak kira-kira hubungan antara gajinya yang tinggi dengan korupsi? Kan nggak ada. Nggak ada. Tapi kami pernah berdebat tajam dengan teman-teman di KPK, dengan komisioner KPK tepatnya. Saya waktu itu jadi salah satu dialog di antara mereka. Kami mendiskusikan itu bahwa gaji tinggi itu tidak menjamin habisnya korupsi. Disebabkan karakter korupsi di level-level itu bukan korupsi karena kebutuhan, tapi korupsi karena keserakahan. Itu makanya muncul greedy. Itu makanya muncul tadi beramanat, berpangkat tidak terhormat, berjabat tidak bermartabat, beramanat tidak khianat. Nah, gitu. Problemnya itu. Nah, itulah orang. Makanya kemudian enak banget orang asing mendikte karena mereka tahu karakter kayak gini. Tinggal di ini. Tinggal suruh aja dia berkhianat. Suruh aja dia tidak terhormat. Jadi dia bikinlah undang-undang. Iyalah. Menyelamatkan mereka. Iya. Khianat. Betul. Undang-undangnya khianat. Gimana coba? Gitu. Praktek juga sumber daya alam dihabisin, segelintir orang yang mendapatkan tidak bermartabat lagi itu dan astagfirullah. Kayaknya memang kita harus banyak beristighfar. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang sangat penting untuk teman-teman yang karena saya juga dapat WA juga, Mbak dibahas dong di IC Drill Show tentang Danantara. Itu nggak ngomong ya, tapi ya udah. Ya, nanti bisa dilihat bagaimana undang-undang BUMN-nya diubah sedemikian cepat kilatnya. Menarik. Tiba-tiba undang-undang BUMN diubah sedemikian rupa. Sementara ada undang-undang yang lebih mendasar, misalnya tentang migas, mereka tidak perbaiki. Lalu menarik juga dengan undang-undang perubahan undang-undang Minerba, hanya karena ingin memberikan konsesi ke perguruan tinggi. Ada aneh. Ini artinya suap politik dilakukan kepada ormas agama, kepada perguruan tinggi. Apa poinnya, Ustaz? Political will-nya nggak punya perencanaan strategik berbasis konstitusi. Ulang, Ustaz. Iya. Ulang nih. Political will-nya tidak berbasis perencanaan strategik berbasis konstitusi. Anda bayangkan nggak? Anda punya kepentingan politik, Anda punya kemauan politik, tapi Anda tidak punya perencanaan strategis yang basis konstitusi. Pertanyaan besarnya, terus Anda menjalankan konstitusi begitu? Yang enggak lah, orang subjektif. Melanggar konstitusi. Makanya kita bisa bicara dari kapan-kapan ya di IC itu rezim-rezim ini sudah melanggar konstitusi secara ugal-ugalan. Nah, itu masalahnya. Tanpa rasa malu. Saya pikir itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi bagian yang penting di dalam pembelajaran kita. Iya. Kalau kita salah, kita mohon maaf. Amin. Karena yang salah itu dari kami. Kami manusia, yang benar hanya dari Allah. Wa'afan minkum. Tapi kita doakan. Kan tadi saya bilang, walaupun kita kritik kayak apa, kita masih tetap mendoakan para pemimpin kita. Dan bukan cuma sekedar mendoakan. Sebentar, sebelum itu kita bukan cuma sekedar mendoakan. Kita punya konsep pelaksanaan. Oh iya. Kita punya konsep. Kita berani menyatakan punya konsep. Benar. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata. Kita punya konsep untuk itu. Tapi perbaiki dulu modal sosialnya. Nanti konsep kita diambil tapi nya enggak. Iya, itu aja. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kalau salah mohon maaf. Amin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita 1.